Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Nama Budaya, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama Pak Guru Dharma. Hari ini kita akan lanjut belajar lagi. Namun seperti biasa, sebelum belajar, yuk kita berdoa bersama agar apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Baik anak-anak, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, tadi kita sudah berdoa. Sekarang ayo persiapkan dulu buku dan alat tulis kalian. Buku paket, buku latihan, alat tulis. Karena biasa di akhir video ini Pak Guru akan memberikan latihan kepada kalian semua. Jadi tolong dicermati videonya dengan baik. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar lagi. Pelajaran kita pada hari ini yaitu tema 2, subtema 2, muatan pembelajaran IPS. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tentang pemanfaatan sumber daya alam. Terdapat di pembelajaran 1 yaitu pemanfaatan hewan dan tumbuhan, lalu di pembelajaran 5 pemanfaatan sumber daya alam. Nah, mari kita mulai belajar ya. Yang pertama, pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Nah, hewan dan tumbuhan dimanfaatkan sebagai bahan makanan, bahan pakaian, obat-obatan, dan kerajinan. Nah, di sini sudah Pak Guru tampilkan gambar ayam dan anak-anaknya, dan juga ada kerajinan dari bahan kayu, yaitu hiasan yang berupa motor Vespa ya anak-anak ya. Jadi, kita akan mulai dari yang pertama yaitu contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Nah, kira-kira hewan itu bisa dimanfaatkan apa saja ya oleh manusia? Yang pertama, membantu pekerjaan manusia, seperti hewan kerbau yang digunakan manusia sebagai alat untuk membantu dalam membajak sawah. Selanjutnya alat transportasi seperti delman di gambar ini menggunakan tenaga kuda. Nah, ini merupakan alat transportasi tradisional ya anak-anak ya. Selanjutnya sebagai bahan makanan yang sifatnya hewani atau berasal dari hewan seperti sapi dan ayam. Nah, di mana sapi itu menghasilkan daging dan susu, sementara ayam menghasilkan daging dan telur. Itulah tadi contoh pemanfaatan hewan oleh manusia anak-anak. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Yang pastinya sebagai bahan makanan yang sifatnya nabati. Ya, contohnya adalah buah-buahan dan sayur-sayuran. Pasti setiap hari kalian sudah makan buah dan sayur ya. Selanjutnya sebagai bahan obat tradisional. Bahan obat tradisional ini berupa rempah-rempah yang ya bisa dibilang seperti jamu gitulah anak-anak ya. Selanjutnya pemanfaatan sumber daya alam atau SDA. Nah, sumber daya alam juga dimanfaatkan untuk membantu kegiatan manusia loh anak-anak. Di mana sumber daya alam ini harus dimanfaatkan dengan bijak. Nah, apa saja pemanfaatan sumber daya alam ini? Mari kita cek ya. Jadi yang pertama digunakan oleh manusia dalam pertanian padi atau digunakan oleh petani. Apa saja yang dimanfaatkan oleh petani? Yang pertama itu adalah sinar matahari. Sinar matahari ini digunakan untuk menyinari persawahan agar tumbuhan itu bisa tumbuh dan berfotosintesis. Selanjutnya ada air. Air ini digunakan sebagai alat untuk mengairi sawah agar tumbuhan itu bisa tumbuh ya. Selanjutnya tanah. Ini merupakan salah satu unsur terpenting. Jika tidak ada tanah, otomatis tidak bisa menanam padi ya. Selanjutnya adalah udara. Udara yang segar, yang tidak dipenuhi oleh polusi, merupakan tempat yang sangat baik atau cocok untuk menanam padi. Selanjutnya kotoran hewan. Nah, kotoran hewan ini digunakan sebagai pupuk organik
petani dalam menumbuhkan tumbuhan padinya agar padi ini bisa subur. Dan yang terakhir ada hewan seperti tadi kerbau, digunakan sebagai alat membantu manusia dalam membajak sawahnya. Nah, itu tadi sumber daya alam yang digunakan oleh petani padi. Selanjutnya, dalam pembuatan ikan asin, ada apa saja? Ada anyaman bambu, ada garam, dan juga cahaya matahari. Nah, dalam pembuatan kain atau pembuatan pakaian, apa saja ya yang diperlukan oleh manusia? Nah, ada kapas sebagai bahan utama dalam membuat benang dan kain pastinya. Selanjutnya ada logam. Logam ini sebagai bahan untuk pembuatan jarum jarit, juga gunting. Selain itu, logam juga digunakan dalam produksi mesin jahitnya ya. Selanjutnya, biji plastik. Biji plastik ini digunakan dalam pembuatan kancing baju kalian. Mungkin kalian masih kurang tahu ya, atau mungkin belum tahu kancing baju itu dibuat dari apa. Nah, dibuat dari biji plastik ini. Selanjutnya, transportasi modern juga menggunakan sumber daya alam. Nah, apa saja ya? Yang pertama itu logam, digunakan sebagai bahan baku untuk membuat kendaraan bermotor seperti motor, mobil, itu menggunakan bahan utama yaitu logam. Selanjutnya, minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan bahan dasar pembuatan atau untuk membuat bensin, di mana bensin ini merupakan adalah selanjutnya kerajinan patung. Nah, kerajinan patung. Kira-kira apa saja ya sumber daya alam yang digunakan pada kerajinan patung ini? Yang pertama itu bahan utamanya dapat berupa kayu, selanjutnya batu, dan juga tanah liat. Nah, ini merupakan bahan utama dalam kerajinan patung ini. Selain kayu, batu, dan tanah liat, kerajinan patung juga menggunakan logam dalam pembuatan pahat anak-anak. Nah, itulah tadi beberapa sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia. Seperti biasa, di akhir video kita akan berlatih lagi. Jadi mari kita berlatih, semakin kita berlatih semakin kita bisa. Ya. Latihan hari ini tentang pengetahuan, di mana kerjakanlah Bu Pena halaman 100 bagian Ayo Berlatih. Kerjakan dalam buku latihan kalian, jika memungkinkan bisa dikerjakan di buku Bu Pena. Seperti biasa, kirimkan hasil pekerjaan kalian ke Guru Wali via WA Japri ya anak-anak ya. Nah, seperti biasa Pak Guru tidak henti-hentinya memberikan nasihat kepada kalian. Jika kalian melaksanakan aktivitas di luar rumah atau terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa memakai masker, jagalah kebersihan, jagalah kesehatan kalian, atur waktu kalian, kapan kalian belajar, kapan kalian bermain. Tapi ingat, cukup melakukan aktivitas di dalam rumah saja. Oke, Pak Guru akhiri video hari ini. Kita akan bertemu di video berikutnya. Jadi ingat, semakin berlatih, semakin kalian bisa, dan Pak Guru yakin kalian pasti bisa. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!